Baik, selamat berjumpa kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang die Wortstellung. Ya, Wortstellung sendiri artinya word order, ya, struktur-struktur kata yang akan membentuk suatu kalimat. Nah, di sini saya spesifikkan untuk positif Satz, ya, kalimat positif, karena akan berbeda juga nanti strukturnya untuk negatif, interrogatif, dan imperatif, ya, karena cukup banyak juga pembahasannya. Baik, struktur umum untuk suatu kalimat itu ada subjek, verb, objek akusatif, objek datif, dan adverb atau kata keterangan, ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa syarat minimal membentuk kalimat itu adalah subjek dan predikat. Predikat itu verb, kata kerja. Nah, di sini subjek tambah predikat, misalnya contohnya kauft, ya, kauft. Nah, jika kita susun struktur-struktur berikut menjadi satu kalimat yang terstruktur dalam bahasa Jerman, maka susunannya akan seperti ini. Jika dimulai dengan subjek, subjek tambah verb tambah objek datif tambah kata keterangan adverb, ya, tambah objek akusatif, ya. Misalnya kauft mir jeden Tag Mineralwasser, ya. Kemudian belum tentu kalimat itu harus selengkap ini, ya. Bisa ada yang tidak ada, sampai minimal kalimat itu subjek tambah verb, itu yang paling minimal, ya. Jika seandainya dari struktur ini kita kurangi satu persatu, ya, kita kurangi dari akhir, maka dia akan menjadi subjek tambah verb tambah objek datif tambah adverb, kata keterangan. Itu sudah susunannya, ya. Maka contohnya misalnya kauft mir jeden Tag, ya. Dia membelikan saya setiap hari, entah apapun itu, bisa, ya. Dia membelikan saya setiap hari, apapun itu. Lanjut, setelah kita menghilangkan objek akusatif, sekarang kita menghilangkan adverb, ya. Maka bentuknya subjek tambah verb tambah objek datif tambah objek akusatif, karena kita hilangkan adverb, ya. Kemudian contohnya kauft mir Mineralwasser. Kauft mir Mineralwasser. Oke. Selanjutnya kita hilangkan objek datif, ya. Menjadi subjek tambah kata kerja verb, ya, tambah adverb kata keterangan tambah objek akusatif. Contohnya kauft jeden Tag Mineralwasser, ya. Baik, itu penghilangan satu-satu. Sekarang kita hilangkan dua, atau dalam kata lain kita tinggalkan satu, ya. Menjadi misalnya kita tinggalkan mulai dari objek datif, subjek tambah verb tambah objek datif. Misalnya kauft mir, ya, dia membelikan saya. Dia membelikan saya. Selanjutnya kita tinggalkan adverb, ya. Ya, kita pasang adverb menjadi subjek tambah verb tambah adverb. Contohnya kauft jeden Tag. Dia membeli setiap hari. Selanjutnya kita masukkan hanya objek akusatif. Bisa contoh menjadi
subjek tambah verb tambah objek akusatif. Maka er kauft Mineralwasser. Ya. Itu jika subjek menjadi kata pertama. Baik, sekarang masuk ke bentuk kedua. Kita letakkan objek akusatif sebagai kata pertama. Ya. Ingat bahwa dimanapun pada kalimat positif, verb itu selalu posisinya kedua. Ya. Posisinya kedua. Jika bukan subjek yang pertama, tetap verb itu di posisi kedua dan setelahnya baru subjek. Ya. Kita masuk ke bentuk kedua, objek akusatif sebagai kata pertama, maka bentuknya menurut kriteria seperti nomor 1 menjadi objek akusatif tambah verb tambah subjek tambah objek datif tambah adverb. Ya. Contohnya, Mineralwasser kauft er mir jeden Tag. Ya. Kemudian kita hilangkan adverb menjadi objek akusatif tambah verb tambah subjek tambah objek datif. Contohnya, Mineralwasser kauft er mir. Kemudian kita hilangkan yang datifnya menjadi objek akusatif tambah verb tambah subjek tambah adverb. Contohnya, Mineralwasser kauft er jeden Tag. Selanjutnya, kita hilangkan keduanya. Setelah satu-satu tadi kita hilangkan, itu berarti kita hilangkan keduanya menjadi tinggal objek akusatif tambah verb tambah subjek. Menjadi Mineralwasser kauft er. Ini sama seperti yang tadi, ya, sama ibaratkan subjek tambah verb tambah objek akusatif, hanya berbeda. Ya. Kemudian kita masuk ke bentuk ketiga, di mana kita meletakkan objek datif sebagai kata pertama. Ya. Ingat, apapun kata pertama, tetap verb berada di posisi kedua. Ya. Apabila subjek tidak di posisi pertama, maka subjek berada setelah objek, setelah verb. Ya. Masuk ke contoh ketiga, objek datif sebagai kata pertama, maka bentuknya menjadi objek datif tambah verb tambah subjek tambah adverb tambah objek akusatif. Ya, misalnya, mir kauft er jeden Tag Mineralwasser. Ya. Kemudian kita hilangkan objek akusatif menjadi objek datif tambah verb tambah subjek tambah adverb. Contohnya, mir kauft er jeden Tag. Ya. Kemudian kita hilangkan sekarang adverbnya menjadi objek datif tambah verb tambah subjek tambah objek akusatif. Ya. Masuk ke contoh. Mir kauft er Mineralwasser. Lanjut, kita hilangkan keduanya. Itu berarti tinggal objek datif tambah verb tambah subjek. Misalnya, mir kauft er. Ya. Dia, saya dibelikan dia, kan gitu. Sama itu dengan dia membelikan saya. Kita masuk ke bentuk keempat. Kita letakkan, ya, adverb sebagai kata pertama. Tetap hukumnya bahwa verb selalu di posisi kedua dan diikuti subjeknya. Maka bentuknya menjadi adverb tambah verb tambah subjek tambah objek datif tambah objek akusatif. Ya. Contohnya, jeden Tag kauft er mir Mineralwasser. Ya. Lanjut, kita hilangkan objek akusatif menjadi adverb tambah verb
tambah subjek, tambah objek datif. Contohnya, jeden Tag kauft er mir. Ya, setiap hari dia membelikan saya. Membelikan entah apa itu. Pokoknya setiap hari dia membelikan saya. Kita sekarang hilangkan objek datifnya. Maka menjadi adverb tambah verb tambah subjek tambah objek akusatif. Ya. Misalnya, jeden Tag kauft er Mineralwasser. Ya. Lanjut. Tadi kita sudah menghilangkan satu-satu, sekarang kita hilangkan keduanya. Yang berarti menjadi tinggal adverb tambah verb tambah subjek. Ya. Contohnya, jeden Tag kauft er. Ya. Itu sama dengan er kauft jeden Tag. Baik, selanjutnya ada kalanya kata kerja itu dua dalam kalimat. Ya. Misalnya, ketika dibutuhkan modal verb. Ya. Kata kerja modal. Maka bentuknya akan menjadi kita tempatkan ya modal verbnya di posisi kedua dan kata kerja lainnya ditempatkan di akhir dengan bentuk infinitif ya, karena modal verbnya itulah yang akan dikonjugasikan. Maka bentuknya menjadi seperti ini: subjek tambah modal verb tambah objek datif tambah adverb tambah objek akusatif tambah infinitif ya. Contohnya, er muss mir jeden Tag Mineralwasser kaufen. Ya. Ini juga bisa diubah, tidak harus selengkap ini ya. Tapi menghilangkan beberapa itu tidak berlaku untuk kata kerjanya ya. Modal verb dengan infinitif itu suatu kesatuan yang saling terikat ya. Maka jika kita kurangi itu tidak bisa. Yang kita boleh kurangi itu hanyalah objek datif, adverb dan objek akusatifnya ya. Sama pengurangannya seperti bentuk present tadi. Selanjutnya, dua kata kerja juga ada pada bentuk perfect ya. Sama kata kerja yang menandakan perfect ya, sein atau haben, itu diletakkan di posisi kedua karena dia akan menjadi kata kerja yang dikonjugasikan, dan kata kerja lainnya berada di akhir dalam bentuk particip zwei karena dia bentuk perfect. Maka bentuknya menjadi subjek tambah Hilfsverbnya antara sein atau haben, ditambah objek datif, ditambah adverb, ditambah objek akusatif, ditambah particip zwei. Contohnya, er hat mir gestern Mineralwasser gekauft. Ya. Gekauft adalah bentuk particip zwei dari kaufen. Selanjutnya, bentuk dua kata kerja juga berlaku untuk futur ya. Misalnya dalam hal ini futur 1, Hilfsverb untuk futur 1 adalah werden, akan menempati posisi kedua ya, sebagaimana dia yang menjadi kata kerja yang mendapat konjugasi, dan kata kerja lainnya berada di belakang dalam bentuk infinitif. Ya. Maka bentuknya menjadi subjek tambah werden. Werden ini akan dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomen ya dari si subjek. Kemudian tambah objek datif tambah adverb tambah objek akusatif tambah infinitif. Ya, contohnya, er wird mir morgen Mineralwasser kaufen. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bisa dikurangi, tapi
bukan kata kerjanya, ya. Bisa dikurangi sesuai peraturan sebelumnya tadi, ya. Jadi seperti itu posisi kata-kata yang membentuk suatu kalimat dalam bahasa Jerman, ya. Kalau subjek duluan, maka itu tambah verb, tambah objek datif, tambah adverb, tambah objek akusatif. Jika memang semua itu ada, diperlukan dalam kalimat. Ya, tapi kalaupun harus ada yang tidak masuk, ya, di antara struktur itu, maka susunannya tetap, ya. Apa yang dihilangkan, maka tetap juga yang tinggal itu sesuai dengan urutan itu, ya. Kecuali ada perbedaan untuk kata S, ya. Kata S. Misalnya subjek tambah verb tambah objek akusatif. Dalam hal ini S, maka dia akan menjadi tambah lagi adverb tambah objek datif, ya. Jika objek akusatifnya adalah S, maka posisinya bertukar, ya. Objek akusatif menjadi posisi ketiga. Ini hanya berlaku apabila objek akusatifnya adalah S, ya. Misalnya ich gebe es jeden Tag meiner Schwester. Begitu. Ich gebe es jeden Tag meiner Schwester. Ya. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya berikan untuk video ini. Anda boleh membuat contoh lain, ya. Tentu saja untuk membuktikan penjelasan saya ini, tetaplah membaca buku agar struktur-struktur ini dapat Anda buktikan di literatur bacaan berbahasa Jerman, ya. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga ketika Anda dapat membuktikan materi ini di buku lain, ya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.